Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari keadaan yang ketiga, yaitu ahli waris mayit yang kedua. Mereka juga ahli waris dari mayit yang pertama, akan tapi berbeda warisannya atau keadaannya. Bisa jadi di mayit yang pertama ia sebagai anak, di mayit yang kedua ia sebagai saudara. Atau mayit yang pertama dia sebagai anak, mayit yang kedua dia sebagai cucu. Yang mana kita sudah membahas bagian yang ketiga, yaitu ada 3 keadaan. Yang mana keadaan pertama dia adalah inqisam, bagiannya bisa dibagi oleh asal masalahnya. Yang kedua adalah tawafuq, bagiannya terjadi tawafuq dan asal masalahnya. Yang ketiga adalah tabayun, yaitu tidak bisa dibagi. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu bagian yang ketiga, yaitu terjadi tabayun antara siham dan asal masalah, antara bagian mayit yang kedua dengan asal masalahnya. Seperti misalnya, ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak, kemudian meninggalkan anak perempuan, meninggalkan suami, anak lelaki, anak perempuan. Kemudian sang anak perempuan meninggal dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau ahli waris yang lain. Kemudian ia juga memiliki ahli waris yang lain. Ahli waris dari mayit yang pertama dengan ahli warisnya tersendiri. Kita contohkan. Ada orang meninggalkan zauj. Meninggalkan suami, kemudian anak lelaki, kemudian anak perempuan. Dia meninggalkan suami, anak lelaki, anak perempuan. Ini dari mayit yang pertama. Maka kita bagi warisannya. Suami mendapatkan 1/4 karena ada anak. Suami mendapatkan 1/4 karena ada anak. Asal masalahnya dari 4, dibagi 4 untuk suami 1 bagian, sisa 3 untuk yang laki 2, yang perempuan 1. Kemudian di sini ada yang meninggal. Yang meninggal ini, dia memiliki ahli waris sendiri selain ahli waris yang ada dari mayit yang pertama. Yaitu dia memiliki zauj dan ibna. Zauj dan ibna. Ini anak yang meninggal ini, dia memiliki suami dan memiliki anak lelaki. Kemudian kita lihat sekarang antara si mayit ini dengan orang-orangnya, dengan yang masih hidup. Mayit ini dengan yang masih hidup ini adalah saudara kandungnya. Yang meninggal yang kedua ini dengan
Zauj ini adalah bapaknya. Berarti di sini saudara kandung tidak dapat dari dia ini, dari mayat yang kedua ini. Kenapa dia tidak dapat? Karena dia memiliki anak. Karena ada anak maka saudaranya tidak dapat. Adapun yang pertama ini zauj ini dapat atau tidak? Apa hubungannya? Itu adalah bapaknya. Ini adalah bapaknya. Nah, maka untuk kasus yang kedua dari mayat ini, dia meninggalkan suami, anak laki-laki dan bapak. Maka di sini suami mendapatkan 1/4 karena ada anak. Kemudian anak mendapatkan sisa, bapak mendapatkan 1/6 karena ada farul waris. Asal masalahnya dari berapa? 4 dengan 6. 4 dengan 6 adalah tawafuk. Bisa 2 kali 6 atau 3 kali 4 sama dengan 12. Tinggal kita bagi. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 4, 3. Sisa tuh. Nah ini dia. Selesai kita bagi permasalahan pertama dengan permasalahan yang kedua. Sekarang kita lihat bagiannya dengan asal masalahnya. Ini terjadi tabayun 1 dengan 12 tabayun. Kalau begitu yang 1 ini kita pindahkan ke sini, yang 12 ini kita pindahkan ke sini. 1 ini pindahkan ke sini, 12 pindahkan ke sini. Kemudian bagaimana cara kita mencari asal masalahnya atau jami'atul munasahat? Ini jami'ah yang kita akan memakai untuk menghitung harta. Maka kita kalikan asal masalah yang pertama dengan di atasnya. Berarti 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Setelah itu kita kalikan dengan di atasnya. 1 kali 12, 12. 2 kali 12 sama dengan 24. Habis. Kemudian yang pindah sini. 2 kali 1, 2. Ini tidak ada. 3 kali 1, 3. 7 kali 1 itu 7. Ini sama dengan 14. Sekarang kita lihat berapa peninggalannya. Dia meninggalkan tanah misalnya. Dia meninggalkan tanah sekitar 300 are. Nah, 300 are ini sama dengan 3 hektar. Atau 30.000 meter persegi. Ini tanah yang luas. Untuk dibagikan ke orang-orang ini. Bagaimana cara kita bagikan? Bagaimana yang saya biasa, yaitu jami'atul munasahat kita gunakan untuk membagi 300 ini. Berarti 300 dibagi 48. 300 dibagi 48 sama dengan 6,25 are. 6,25 are. Nah sekarang, kalau kita sudah mendapatkan ini, hasil pembagian yang harta warisan dengan jami'atul munasahat, tinggal kita kalikan dengan yang ini. 14 kali 6,25. 24 dikalikan 6,25. 3 kali 6,25. 7 kali 6,25. Itu sudah hasilnya. 14 kali 6,25 are. Sama dengan 87,5 are. 87,5 are. 2. Kemudian 6,25 kali 24. Dia mendapatkan 150 are. Setengah harta. Kemudian kali 3 sama dengan 18,75 are.
Kemudian yang terakhir adalah 43,75 aret. Nah, itu dia pembagiannya dari yang 30 are ini dapat mereka. Nah, dijumlahkan ini dengan ini dengan ini dengan ini, maka akan menjadi 300 are. Nah, itu dia cara membagi warisan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah cara kita membagi warisan dengan cara munasahat, kemudian setelahnya ada membagi warisan ketika terjadi ada khunsa yang muskil, ada yang hamil, ada yang hilang, ada yang tenggelam, terbakar, semuanya sama. Cara pembagiannya semua sudah kita jelaskan. Mungkin untuk pembahasan faraid, ini adalah pembahasan yang terakhir bagi kita semua terkait tentang ilmu faraid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Kalau ada hal-hal yang belum dijelaskan, bisa kembali ke pembahasan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita pahala terhadap apa yang kita sampaikan selama ini. Kami berterima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mungkin ada hal-hal yang salah yang kami sampaikan, itu tidak ada lain adalah karena kejahilan kami dan dari syaitan. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesilapan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.